Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahendra Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang IT Project Manager dengan NIM saya itu 102092400070. Di sini saya akan membahas pendahuluan tentang IT Project Manager, yaitu profesi IT Project Manager memiliki peran strategis dalam mengelola, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan proyek teknologi informasi di suatu organisasi. Tanggung jawab utama seorang IT Project Manager mencakup perencanaan, perorganisasian, alokasi sumber daya, pengawasan anggaran, hingga pengendalian risiko proyek. Namun, beberapa karakteristik profesi ini justru menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran etika. Itu yang pertama itu kekuasaan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor utama yang berpotensi menimbulkan pelanggaran etika. IT Project Manager memiliki kewenangan untuk menentukan vendor, menyetujui pengeluaran, serta melakukan evaluasi kinerja tim. Posisi strategis ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti dapat dilihat pada kasus korupsi proyek EKTP di Indonesia yang terungkap pada tahun 2017, di mana sejumlah pejabat dan manajer proyek TI terlibat dalam manipulasi tender serta penyalahgunaan anggaran proyek dalam jumlah besar. Di sini ada Komisi Pemberantasan Korupsi 2017. Lalu yang kedua ini profesi ini juga dihadapkan terhadap tekanan terhadap waktu dan hasil proyek. Tekanan dari pihak manajemen atau klien untuk menyelesaikan proyek sesuatu tenggat, waktu, dan anggaran seringkali membuat IT Project Manager mengambil keputusan yang tidak etis, seperti menyembunyikan kesalahan teknis, manipulasi data laporan, atau menurunkan standar kualitas sistem. Salah satunya itu contoh kasus serupa tadi terjadi pada proyek pengembangan perangkat lunak pesawat Boeing 737 MAX pada tahun 2018 hingga 2019. Dalam kasus tersebut, tekanan untuk mempercepat peluncuran produk menyebabkan pengabaian terhadap prosedur keselamatan dan validasi sistem, yang akhirnya berujung pada kecelakaan fatal pada New York 2019. Lalu yang ketiga itu ada akses terhadap informasi rahasia perusahaan menjadi faktor lain yang memperbesar risiko pelanggaran etika. IT Project Manager umumnya memiliki akses penuh terhadap data internal perusahaan, termasuk data pelanggan, sistem keuangan, dan strategi bisnis. Ketidakhati-hatian atau tindakan sengaja dalam pengelolaan data dapat menyebabkan kebocoran informasi yang merugikan organisasi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, seorang manajer proyek TI di Inggris dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti menjual data klien kepada pihak ketiga tanpa izin. Lalu di sini saya juga em, akan membahas kode etik pada profesi IT Project Manager. Sebagai seorang profesional yang memimpin pelaksanaan proyek teknologi informasi, IT Project Manager memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tahap pekerjaan. Prinsip-prinsip etika berikut menjadi pedoman utama yang harus dipegang dalam menjalankan tugasnya, yaitu ada 7 prinsip etika. Yang pertama itu ada kejujuran. Seorang IT Project Manager wajib menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan akurat kepada seluruh pihak terkait, baik dalam laporan proyek, estimasi biaya, maupun kemajuan pekerjaan. Lalu yang kedua, tanggung jawab. IT Project Manager harus bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil selama pelaksanaan proyek. Ini mencakup tanggung jawab terhadap kualitas hasil, penggunaan sumber daya, serta dampak sosial dan keamanan sistem teknologi yang dikembangkan. Lalu yang ketiga ada keadilan. Dalam proses pengambilan keputusan, manajer proyek harus bersikap adil terhadap seluruh anggota tim, vendor, maupun klien. Lalu yang keempat, rasa hormat. Seorang IT project manager wajib menghargai setiap individu yang terlibat dalam proyek, termasuk anggota tim, stakeholder, dan pengguna akhir. Lalu yang kelima ada kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan. Setiap keputusan dan tindakan proyek harus mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, serta standar industri yang berlaku. Lalu yang keenam, ada komitmen terhadap kualitas. IT Project Manager berkewajiban memastikan setiap produk dan layanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah disepakati. Lalu di sini yang terakhir, pedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Dalam setiap pengambilan
keputusan, IT Project Manager perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang dijalankan. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redi Lesmana, NIM saya 74. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian keempat, yaitu mengenai tentang rencana penegakan kode etik dan perilaku di organisasi. Nah, jadi kami menyadari bahwa kode etik tidak akan berarti kalau tidak ada sistem penegakan yang jelas. Karena itu, kami merancang proses penegakan yang struktur dan bisa ditetapkan dan bisa diterapkan secara realistis di lingkungan kerja IT Project Manager. Tahap pertama yaitu mekanisme laporan. Di sini setiap karyawan diberi hak untuk melapor kalau melihat pelanggaran etika, misalnya lewat whistleblowing system, email khusus, atau laporan langsung ke tim etika. Yang penting identitas pelapor tetap dijaga supaya orang bisa aman untuk berbicara. Selanjutnya tahap kedua adalah proses investigasi. Setelah laporan masuk, tim independen seperti Ethics and Compliance Committee akan meninjau laporan tersebut. Lalu mereka akan mengumpulkan bukti, meminta keterangan dari pihak terkait, dan memastikan proses adil serta transparan. Terus masuk yang ketiga, yaitu penentuan sanksi. Nah, sanksi ini disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Kalau pelanggarannya ringan, bisa berupa teguran atau cuma pembinaan. Tapi kalau pelanggarannya cukup berat, seperti penyalahgunaan wewenang, bisa sampai penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Dan masuk yang terakhir atau yang keempat, ada tahap evaluasi dan perbaikan sistem. Setelah kasus selesai, organisasi tidak boleh di situ saja, harus ada pembelajaran agar kejadian yang sama tidak berulang, misalnya dengan memperbarui SOP, mengadakan pelatihan etika, atau memperkuat sistem laporan. Jadi lewat 4 tahap ini kami ingin menunjukkan bahwa penegakan etika bukan cuma soal memberi hukuman, tapi juga membangun budaya kerja yang jujur, adil, dan berintegritas. Yang ketiga ada kode perilaku. Pertama, integritas, kejujuran, bersikap jujur dalam pelaporan kemajuan, estimasi penggunaan anggaran, dan komunikasi masalah. Yang kedua ada akuntabilitas atau tanggung jawab, di mana mengambil tanggung jawab atas keputusan proyek dan konsekuensinya. Lalu ada transparansi, terbuka terhadap pemangku kepentingan tentang risiko, perubahan cakupan, dan hambatan teknis. Terus ada kerahasiaan atau confidentiality, melindungi informasi klien, data sensitif, rahasia dagang, dan data pribadi pengguna. Terus menghindari konflik kepentingan, kompetensi profesional, memastikan memiliki kemampuan teknis manajerial yang memadai atau meminta bantuan mentoring saat diperlukan. Keadilan dan non-diskriminasi, perlindungan data keamanan, memastikan praktek pengelolaan data yang aman sesuai regulasi. Terus ada profesionalisme atau kode etik profesi, komunikasi efektif dan jujur, komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan tidak menyesatkan kepada stakeholder dan tim. Mengutamakan keselamatan dan kualitas, seperti tidak mengambil jalan pintas yang membahayakan kualitas produk atau keselamatan pengguna. Mengelola ekspektasi dan janji realistis,
menghormati kepemilikan intelektual, menghargai lisensi perangkat lunak, hak cipta, dan kontribusi pihak lain. Kepemimpinan beretika dan pembela tim menjadi advokat bagi tim melawan perlakuan tidak adil, dan menegakkan standar ketika di lingkungan proyek. Terus yang terakhir ada pengambilan keputusan etis atau framework untuk keputusan sulit, menggunakan kerangka etis saat menghadapi konflik pilihan dan dilema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan atau melanjutkan pembahasan atau mempresentasikan analisis dampak dari seorang IT Project Manager. Rencana ini bertujuan agar kode etik dan perilaku benar-benar dijalankan, sehingga tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga menjaga budaya kerja yang berintegritas. Dengan mengimplementasikan sistem ini, kode etik tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi dasar perilaku atau keputusan di setiap level organisasi. Hal ini secara fundamental mengatasi tantangan integritas, objektivitas, akuntabilitas, dan pencegahan berulang dalam organisasi. Lalu, menyediakan jalur resmi seperti whistleblowing system, email khusus, atau langsung ke komite etik, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor atau anonymity untuk menghilangkan rasa takut sehingga mendorong karyawan berani bertindak. Laporan akan diperiksa oleh tim independen seperti Ethics and Compliance Committee atau Internal Audit. Lalu, investigasi dilakukan secara objektif dengan mengumpulkan bukti dan mendengarkan keterangan dari semua pihak, menetapkan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran. Untuk teguran pelanggaran ringan seperti penurunan jabatan, lalu untuk pelanggaran sedang dan pemutusan hubungan kerja atau pelaporan hukum untuk pelanggaran berat. Contohnya seperti korupsi atau kebocoran data. Kemudian organisasi wajib melakukan evaluasi setelah kasus selesai. Tindakan perbaikan sistem ini dilakukan seperti pelatihan etika bagi karyawan, perbaikan SOP, dan peningkatan transparansi dalam proyek untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali. Lalu setelah analisis dampak ini, kami juga mencantumkan beberapa referensi yang kami dapatkan, maksudnya yang kami dapatkan untuk memasukkan ke dalam daftar pusaka. Mungkin ada beberapa yang kami cantumkan dari banyaknya yang kami diskusikan. Mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.